Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang
dan ku bersyukur. Kau berikan segalanya yang aku perlukan. Kau berikan segalanya yang kami butuhkan, dan itu semua sesuai rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku terima kasih-Mu. Ku terima kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang benar-benar sempurna atas hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas,
kita akan sama-sama sejenak merenungkan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, mari saat ini kita akan sama-sama, karena ini belum jauh dari Paskah, kebangkitan Yesus, kita akan renungkan mengenai kebangkitan ini. Atau lebih tepatnya hari ini kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Yesus. Ya. Coba kita buka Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat 19 sampai 20. Efesus pasal pertama ayat 19 sampai 20. Nah, kalau sudah saudara lihat di layar, kita baca sama-sama ayat ini. Dikatakan begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Nah, amin. Saat ini kita sama-sama mau diingatkan oleh firman bahwa His resurrection power, kuasa kebangkitan, itu bukan hal yang sepele. Dikatakan dengan jelas di ayat ini betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, saudara-saudara semua, death, kematian, itu adalah satu-satunya perkara yang manusia tidak bisa kalahkan. Ya. Dan itu menakutkan bagi manusia. Secara jujur-jujur saja, secara daging, semua takut mati. Ya. Tidak perlu dibicarakan matinya bagaimana, tapi semua yang jelas takut mati. Ya. Tetapi pencipta kita, dia tidak, pada saat itu dia tidak mencurangi atau mengakali kematian sehingga dia seolah-olah bangkit. Tidak. Tapi dia benar-benar mengalahkan kematian. Benar-benar mengalahkan kematian. Kenapa kok dia harus mati dulu? Pertanyaannya ini yang mungkin kita tahu tapi kita lupa. Dia harus mati supaya itu mewakili semua hal yang buruk yang harus dimatikan. Mewakili semua hal-hal tidak baik, hukuman yang seharusnya kita yang menerimanya. Dia bawa semuanya dan dia mati. Dia tidak berbuat curang, dia benar-benar mati. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dan untuk bisa bangkit dari kematian, itu bukan hal yang sepele sekali lagi. Dan itu dinamakan kuasa kebangkitan. Ya. Begitu berkuasanya ketika Yesus bangkit, kebangkitannya itu menggetarkan semuanya. Maut yang merupakan batasan kekuasaan manusia, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dia turun dan ambil kunci kerajaan maut, membebaskan para tawanan. Tapi ternyata tidak sampai di situ saja batasan kuasa Tuhan itu. Ya, sebelum saya lanjut ke ayat berikutnya, saya ingin saudara ingat kembali tadi supaya hari ini kita bangun dengan sebuah iman percaya. Tidak ada kok yang Tuhan tidak bisa lakukan. Semua dia bisa lakukan. Amin. Semua dia bisa kerjakan. Salah satu kisah yang terjadi di Alkitab, kebangkitan itu memberikan tanda bagi kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Membangkitkan orang mati bisa, dia mati dia bangkit juga bisa. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Tidak ada penyakit yang terlalu sulit bagi dia untuk disembuhkan. Tidak ada kesulitan apapun yang terlalu sukar bagi dia untuk diselesaikan. Karena dia God of Wonders. Dia El Pele. Oh, dia Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kalau dia bisa bangkit dari kematian yang sangat ditakuti manusia,
apalagi hanya untuk membangkitkan. Mungkin saudara sedang terganggu kesehatan, apalagi untuk membangkitkan perekonomian saudara yang mungkin terganggu. Dia sanggup. Dia sanggup. Bagian kita hanya percaya betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasanya hebat, tapi kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa menikmati kehebatan kuasanya. Mari pagi hari ini buat sebuah pengakuan di hati saudara bahwa kekuatan kuasanya, kuasa kebangkitannya yang hebat itu kita percayai bersama-sama. Dan kita akan lihat perkara ajaib Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya, kuasanya begitu dahsyat. Sayang sekali kekuatan yang begitu dahsyat tidak kita gunakan. Kadang-kadang kita di dunia, kadang-kadang kita ini orang yang suka overpower kok. Ya, kadang-kadang untuk membunuh kecoa menggunakannya sesuatu yang sangat berlebihan, contohnya begitu ya. Tidak perlu. Kecoa itu saudara tidak perlu lakukan yang aneh-aneh. Saudara kalau agak terampil gitu ya, maaf ya. Kalau agak terampil, gulingkan aja kecoanya pakai kaki, sentil pakai kaki gitu. Dia tidak bisa balik, dia akan mati lama-lama. Tidak perlu bunuh kecoa pakai rudal, berlebihan. Ya. Kadang-kadang kita di dunia berlebihan. Wah, ini sesuatu yang berat, aku harus keluarkan seluruh tenagaku. Enggak, salah. Tapi justru kita harus banyak belajar dari firman Tuhan. Kuasanya yang hebat, kuasa Yesus yang hebat, itu ada bagi saudara dan saya. Available, ada. Kuasa kebangkitannya, setelah dia bangkit, kuasanya itu semua orang percaya akan kuasanya. Demikian pula kita semua. Oh, kebangkitannya bukan hanya dirayakan melalui Paskah sekedar ya sudah kumpul di gereja beribadah bersyukur. Apalagi ada tradisi yang pakai telur, ya ada ayatnya, bukan. Tetapi kuasa kebangkitannya lebih dari sekedar itu. Bukan hanya itu. Batasan kuasanya bukan hanya di situ. Coba kita lihat sama-sama Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20, apa yang dikatakan di situ? Saudara coba lihat, kita baca sama-sama. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, coba kalau kita lihat di sini, yang dia lakukan terlebih banyak, terlebih besar dari apa yang sanggup kita pikirkan atau minta. Dia sanggup karena kuasa kebangkitannya itu absolutely amazing, luar biasa, besar, menakjubkan. Apa yang tidak mungkin bagi dia? Dia sanggup. Anda belum mengalami kuasanya, percaya. Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa mendorong Anda untuk percaya. Dan mungkin percaya Anda, mungkin saudara berkata tidak segampang itu. Tidak apa-apa, percaya saja. Thomas pun juga tidak gampang percaya sebelum dia berkata mencucukkan jari di lubang. Dan memang betul Yesus datang supaya Thomas mencocokkan jarinya. Kadang-kadang kita ini manusia belum percaya kalau belum melihat. Tapi don't worry, tidak usah khawatir. Tuhan itu adil. Kalau memang yang dibutuhkan adalah kita melihat, walaupun firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang percaya meskipun belum melihat. Tapi Tuhan tahu, kalau memang yang kita butuhkan adalah lihat baru percaya, nanti tunggu waktu. Tunggu waktu Tuhan. Saudara akan diperlihatkan sesuatu sehingga saudara semakin percaya. Tidak usah khawatir. Tapi sebelum apapun itu boleh terjadi, terus tanamkan benih percaya akan kuasa kebangkitannya yang luar biasa. Kita orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak punya bondo yang lain, ya, selain iman percaya kita.
Kita beribadah karena kita percaya. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya untuk meminta-minta atau mengeluh. Tapi kita datang dengan segenap hati, dengan ketulusan hati. Untuk apa? Mengatakan, Tuhan, seberat apapun kondisiku, aku percaya. Kau pemilik hidupku. Kau yang mengatur masa depanku. Aku percaya. Kuasa kebangkitanmu itu dahsyat besar. Dan kuasa kebangkitanmu yang menaklukkan maut. Oh, kuasa yang sama. The same power that conquers the grave lives in you and me, saudara. Kuasa yang sama yang menaklukkan maut, yang menaklukkan kubur, itu hidup tinggal di dalam saudara dan saya. Tinggal bagaimana kita menchannelkan, mengarahkan iman percaya kita kepada kuasa tersebut. Ya, tidak sulit sebetulnya. Tapi kalau dibilang gampang juga tidak segampang itu. Sebab banyak halangan dan rintangan yang menghadang. Kita selalu dialihkan untuk mencoba melakukan semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Walaupun sebenarnya kita tahu ada satu power, kuasa yang lebih besar dari segalanya di dalam diri kita ini. Bagi Dia yang sanggup untuk melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari apa? Kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, kebangkitan Yesus itu merupakan jaminan bagi kita bahwa saudara dan saya, kita ini berada di pihak yang tepat. Dan lebih istimewa lagi, ternyata bukan kita yang mengasihi Dia dulu, tapi Dia melakukan itu karena Dia terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Mari jadikan statement ini sebuah landasan bagi kita untuk menyadari bahwa kita ini dikasihi. Dan kalau kita dikasihi berarti kita ini diterima apa adanya. Jangan biarkan kuasa-kuasa yang lain berbisik kepada Anda bahwa tidak mungkin Tuhan menerimamu. Engkau penuh cacat celah, engkau dosamu itu merah seperti kirmisi. Tidak mungkin akan diputihkan seperti salju. Padahal di firman Tuhan tercatat, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. The accuser atau setan itu akan selalu memakai kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk menyerang Anda bahwa Anda tidak akan terima mujizat karena itu. Tapi kebenarannya adalah kalau Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu, Dia mati untuk kita, maka apapun itu kesalahannya, Dia sudah mengampuni dan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dan tentunya pasti kita berkomitmen untuk tidak berbuat kesalahan yang sama. Dan tentunya juga pasti kita mengalami didikan Tuhan. Ya, pasti kita dibenarkan. Ya, kita dibenarkan. Tapi jangan sampai diintimidasi senantiasa oleh iblis. Jangan sampai hal itu kecil seperti itu menghalangi kita untuk melihat kebesaran kuasa Tuhan. Sayang sekali. Karena apa? Iblis tahu ini. Di dalam Yesus kita tidak pernah kehabisan jaminan. Di dalam Yesus kuasanya itu penuh kasih. Dan kasihnya itu penuh kuasa. Saya ulangi lagi. Di dalam Yesus kasihnya itu penuh kuasa. Berkuasa untuk menghapuskan segala dosa. Dan kuasanya itu penuh kasih. Dia bukan Allah yang otoriter, Dia bukan Allah yang tangan besi. Tapi powernya itu digerakkan dengan mengasihi kita. Dia berkuasa dan Dia mengasihi kita. Mari pagi hari ini terima kasih dari kuasanya dan kuasa dari kasihnya. Sehingga kita sadar yang ada di dalam kita ini loh bukan kuasa ecek-ecek. Aku berdoa, aku pasti melihat jawaban doaku. Aku percaya, aku pasti melihat mujizat. Katakan itu saudara. Kita berani bukan karena kita yakin 80%,
Kita berani karena firman Tuhan bilang, seperti tadi yang kita baca saudara, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Kita berani karena kita percaya. Nah kalau kita tidak percaya, lalu apa yang bisa jadi pegangan kita? Hari-hari ini hidup, kalau tidak benar-benar percaya kepada Tuhan, apalagi yang menjadi sandaran kita? Harta, tahta, dan yang lain-lain. Tidak bisa menjadi sandaran kita. Tapi ketika percaya kita, iman percaya. Sampai ada lagu yang tiba-tiba saya ingat, ada lagu yang mengatakan begini, percaya pindahkan gunung. Iman percaya kita. Kata firman Tuhan, imanmu sebesar biji sesawi. Kamu berkata pada gunung itu pindah, gunung itu pindah. Pertanyaan saya sekarang bagi saya dan saudara. Kalau kita percaya dan belum pindah-pindah, jangan-jangan iman kita tidak ada sebesar biji sesawi loh. Jangan-jangan iman kita mungkin mulai bertumbuh, tapi tiba-tiba ditiup oleh iblis. Sehingga tidak nampak sama sekali imannya. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, di dalam Yesus saudara dan saya tidak akan pernah kehabisan jaminan. Terima kebenaran ini saudara. Kuasanya itu penuh dengan kasih. Dan kasihnya itu penuh dengan kuasa. Amin saudara. Satu ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Apa yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17? Dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ayat ini hanya berlaku sekali ya Pak? Enggak. Ayat ini berlaku senantiasa. Ayat ini tidak pernah lekang oleh waktu. Siapapun yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya ciptaan baru. Dan ciptaan baru, virus-virus yang meneror yang lama itu sudah tidak bisa lagi. Jangan diizinkan. Mereka hanya bisa menakut-nakuti dan mengintimidasi. Virus yang saya maksudkan itu adalah kuasa iblis. Melalui pikiran, melalui ini dan itu. Ya. Nanti pandemi selesai, COVID selesai. Lalu yang ditakutkan demam berdarah atau penyakit apa lagi. Itu trik iblis untuk membuat kita ketakutan. Atau kalau kata orang dunia parno, pikirannya itu negatif. Pikirannya itu sangat ketakutan, bukan menjaga ya, tetapi ketakutan. Tapi ingat baik-baik, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pagi hari ini renungkan kuasa kebangkitannya yang penuh kasih itu. Dan kasihnya yang penuh dengan kuasa itu ada di dalam diri kita yang percaya. Betapa hebatnya kuasa itu bagi yang percaya. Kalau saudara saat ini berani memproklamirkan, mendeklarasikan di hadapan Tuhan, dalam nama Yesus aku percaya akan kuasa kebangkitanmu, maka aku juga akan mengalami kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Bukan saya, tapi karena saudara dengar firman dan firman itu bertumbuh, firman itu membuat saudara beriman dan iman saudara itu yang akan memindahkan gunung. Kalau saudara percaya, perkatakan kata-kata iman mulai pagi ini. Mungkin kondisi Anda sedang berat, perkatakan kata-kata iman. Di firman Tuhan banyak tercatat orang-orang yang kondisinya tidak masuk akal, hopeless. Tapi ketika dihembusi kata-kata iman, diperkatakan kata-kata iman, miracle happened. And miracle still happens until today and until forevermore. Mujizat masih terjadi sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Ayo, percaya akan kuasa kebangkitan. Perkatakan dalam nama Yesus. Apapun situasi saudara, perkatakan dalam nama Yesus. Berkemenangan, sehat,
diberkati untuk menjadi berkat. Dan kehidupanku akan melihat keajaiban Tuhan terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil lagi bagi Tuhanku. Mari terus perkatakan itu. Sampai kita melihat perkara yang ajaib terjadi di hadapan kita. Hidup ini bukan karena melihat saja, tapi hidup ini karena percaya. Terima kuasa kebangkitan itu pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Dan kuasa kebangkitan itu yang akan membangkitkan seluruh hal-hal yang sudah mati di dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hari yang baru, kami menerima sukacita yang baru. Kami menerima kuasa dari Tuhan. Kuasa kebangkitan itu ada di dalam kami. Kuasa yang menaklukkan maut hidup tinggal di dalam kami. Maka kami berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Kami berjalan bukan karena melihat saja, tapi kami berjalan juga karena percaya. Terima kasih, berikan kami keberanian untuk memperkatakan iman kami. Berikan kami telinga yang hanya dengar-dengaran kepada Tuhan, bukan kepada intimidasi dari si jahat. Dalam nama Yesus kami menawan segala pikiran kami dan kami menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Terima kasih Tuhan, kami memulai hari ini dengan penuh sukacita pengucapan syukur karena kami percaya sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati dan kami dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.